warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga adik-adik selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah adik-adik sudah siap menerima informasi yang akan Kak Yuni sampaikan? Siap? Sudah semangat belum? Kalau sudah siap, udah semangat belum nih? Kalau belum, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Gimana? Udah pada semangat? Udah makin semangat? Alhamdulillah. Oke adik-adik, kita langsung mulai aja ya informasi yang Kak Yuni sampaikan. Adik-adik pasti sudah dengar ya tentang virus COVID-19 atau biasa orang-orang menyebutnya dengan virus corona. Adik-adik ada yang tahu virus corona itu virus yang menyerang apa sih? Ya adik-adik, jadi virus corona ini adalah virus yang menyerang organ pernapasan. Nah adik-adik, virus corona juga bersifat zoonosis atau virus ini menyebar dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Nah, penyebarannya kayak gimana ya adik-adik? Jadi virus corona ini menyebar melalui droplet atau air liur yang kita keluarkan ketika kita sedang berbicara atau ketika sedang batuk, sedang bersin, seperti itu adik-adik. Virus COVID-19 ini menyebar dengan sangat cepat adik-adik. Jadi kita harus meminimalisir penyebaran ini dengan lebih baik kita di rumah saja. Oke adik-adik, itu tadi tentang virus corona. Sekarang Kak Yuni ingin tanya nih, gejalanya kalau kita sudah terjangkit virus corona apa aja ya? Gejalanya itu baik anak-anak maupun orang dewasa itu bisa dibilang sama ya adik-adik. Ada yang tahu adik-adik? Jadi gejalanya itu yang pertama, tubuh kita merasakan demam, jadi tubuhnya tuh panas adik-adik. Kemudian yang kedua itu biasanya kita itu mengalami yang namanya batuk-batuk. Terus yang ketiga itu biasanya juga orang yang terpapar virus COVID-19 ini tidak bisa menyium bau atau indera penciumannya tidak berfungsi. Sebenarnya masih berfungsi sih, enggak. Jadi tidak bisa mencium bau. Kemudian ada juga orang-orang yang indera perasanya tidak berfungsi sementara, atau jadi kita tidak bisa merasakan makanan itu pahit, pedas, asin, atau manis adik-adik. Jadi indera perasanya itu tidak berfungsi sementara. Selanjutnya kita juga mengalami rasa nyeri di tenggorokan atau rasa tidak nyaman di tenggorokan. Selanjutnya yang gejala yang tidak umum itu biasanya kadang terjadi ruam-ruam atau kulitnya itu merah-merah adik-adik, dan kadang disertai rasa gatal. Seperti itu untuk gejalanya. Selanjutnya kayak ini gimana sih agar kita meminimalisir penularan ini? Ada beberapa cara nih adik-adik. Yang pertama adik-adik jangan lupa untuk memakai masker medis atau boleh juga masker kain tapi 3 lapis, dan ketika kita sudah pakai ya alhamdulillah masker kain itu dicuci. Selanjutnya kita juga harus sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Kan ini kalau pakai hand sanitizer boleh nggak? Boleh, cuman boleh, tapi Kak Yuni sarankan untuk memakai sabun dan air mengalir ya. Terus Kak Yuni, apa lagi? Nah, jadi selain memakai masker dan mencuci tangan, kita juga harus menjaga jarak dengan lawan bicara. Nah, menjaga jaraknya seberapa jauh sih? Apakah harus misal Kak Yuni di sini, adik-adik jauh di sana,
atau jaga jaraknya dekat aja deh gitu. Jadi adik-adik minimal untuk menjaga jarak itu 1 meter ya adik-adik. Selanjutnya nih, kalau misalkan adik-adik udah pergi dari luar, terutama sudah pergi misal enggak, sudah pergi dari luar, alangkah baiknya lagi kita itu langsung mandi dan mencuci semua baju yang kita pakai. Dan yang paling penting kita harus menjaga kesehatan. Gimana sih Kak ini jaga kesehatan itu? Jadi agar daya tahan tubuh kita kuat, imun kita kuat, kita menjaga kesehatannya dengan yang pertama pola makan. Pola makan itu harus dijaga ya adik-adik. Kita harus makan 3 kali sehari. Dan kita juga jangan lupa untuk memakan sayur, buah, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang cukup. Terus apa lagi Kak Yuni? Jadi adik-adik selain memakan makanan sehat, sayur, buah, dan yang tadi sudah kami sebutkan, adik-adik juga boleh untuk minum imun booster atau vitamin C untuk lebih menjaga daya tahan tubuh. Itu tidak apa-apa. Terus gimana sih adik-adik kalau misalnya adik-adik sudah terpapar virus COVID ini? Gimana caranya agar virus itu tidak menyebar lagi ke orang-orang? Yang bisa adik-adik lakukan yang pertama itu dengan isolasi mandiri apabila gejala yang adik-adik rasakan itu tidak terlalu parah. Jadi gejalanya itu termasuk gejala yang ringan, seperti misal adik-adik demam sama batuk aja, atau demam batuk sama enggak bisa cium bau aja, itu masih bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri yang baik dan benar itu adalah dengan kita tidak keluar rumah selama 2 minggu adik-adik. Jadi kita harus selalu berada di rumah, dan kita bisa untuk makannya itu kita bisa minta tolong orang yang ada di rumah. Nah, kita juga tidak seleluasa. Jadi kalau misalkan kita isolasi mandiri itu lebih baik kita selalu di kamar aja gitu ya. Kalau misalkan keluar paling hanya untuk ke kamar mandi atau mengambil minum makan gitu. Tapi yang baiknya untuk makan dan minum itu diantarkan. Jadi diantarkannya hanya sampai depan pintu aja. Jadi nanti kita mengambilnya gitu adik-adik. Nah, mungkin itu aja adik-adik informasi yang dapat Kak Yuni sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau terdapat salah-salah kata. Ya adik-adik, jangan lupa untuk selalu belajar, untuk selalu mencari informasi mengenai virus COVID-19 ini. Kak Yuni akhiri. Wassalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya atau di informasi-informasi yang akan dijelaskan berikutnya. Dadah.